Pemirsa selamat malam, Anda menyaksikan Prime Talk Tajam Mendalam bersama saya Rory Asyari. Pemirsa, birokrasi yang berbelit dan rumit menjadi perhatian besar Presiden Republik Indonesia Joko Widodo karena ini terkait dengan kemudahan berinvestasi dan juga layanan publik. Nah, Presiden bahkan menginginkan eselon 3 dan eselon 4 di kementerian dan lembaga diganti dengan artificial intelligence atau dalam istilah Presiden robot. Seperti apa implementasi dari penggantian eselon 3 dan 4 dengan artificial intelligence, dan tidakkah ini akan menimbulkan gejolak di kalangan aparatur sipil negara khususnya di kedua eselon tersebut. Kita akan membahasnya bersama-sama, namun sebelumnya kita akan lihat terlebih dahulu pemirsa bahwa perampingan eselon ini sudah digaungkan oleh Presiden sejak pelantikannya pada tanggal 20 Oktober yang lalu di DPR MPR, dan juga ditekankan kembali di berbagai kesempatan, salah satunya di CEO Forum pada tanggal 28 November 2019. Di mana Presiden memerintahkan Kemenpan RB Pak Cahyokumolo bahwa eselon 3 dan 4 diganti dengan AI, Artificial Intelligence, sehingga ada kecepatan. Nah, kerja-kerja apa saja yang bisa digantikan oleh AI dari yang sebelumnya dikerjakan oleh para eselon 3 dan 4 ini? Nanti kita akan tanyakan langsung ke Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Cahyokumolo. Namun ini ada data yang menarik yang perlu kita lihat bersama-sama. Ini adalah reformasi minimal yang telah dilakukan oleh Kemenpan RB, di mana di struktur lama ada 63 untuk eselon 3 pemirsa, kemudian struktur baru berubah menjadi hanya 1. Nah, yang dipertahankan adalah kepala bagian TU dan juga layanan pengadaan. Untuk eselon 4 di Kementerian Pan RB, struktur lama ada 96, kemudian struktur baru hanya menjadi 2. Yang dipertahankan adalah kasubag rumah tangga dan juga kasubag protokol. Nah, kalau misalnya kita melihat struktur lama dengan struktur baru, Anda bisa saksikan di angka ini bahwa struktur lama di kementerian ini 159, kemudian sekarang hanya menjadi 3. Nah, ini pun juga terjadi di kementerian-kementerian yang lain, seperti misalnya di Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, eselon 3, struktur lamanya 36, struktur baru 17, struktur lama untuk eselon 4 129, struktur baru 55. Total struktur lama 165, struktur baru 72. Ada perampingan struktur di sini untuk eselon 3 dan juga eselon 4. Nah, bagaimana dengan kementerian yang lain? Seperti misalnya di Kementerian BUMN. Eselon 1 yang kemarin kita tahu ada 7 deputi, oleh Erick Thohir akhirnya hanya dipangkas menjadi 3 deputi. 3 kementerian ini menjadi kementerian pilot project untuk perampingan birokrasi khususnya di eselon 3 dan juga eselon 4 dari kementerian dan lembaga di seluruh Indonesia. Kita akan membahas dengan Menteri Pan RB Cahyokumolo terkait dengan seperti apa implementasinya dan bagaimana meyakinkan bahwa nanti tidak akan ada pengurangan karyawan khususnya di eselon 3 dan juga eselon 4 dan tidak ada gejolak di kalangan ASN. Pak Menteri, selamat malam Pak. Selamat malam Mas. Saya mungkin akan mengawali diskusi kita dengan proses di kementerian Anda Pak Cahyo. Ini cukup luar biasa tadi, dari ratusan kemudian hanya menjadi beberapa saja. Prosesnya seperti apa Pak Cahyo? Yang pertama ya, bahwa gagasan Bapak Presiden lewat visi misi Presiden dan visi misi Bapak Wapres itu memang salah satu ingin merampingkan birokrasi. Oke, tujuannya? Tujuannya pertama, membangun semangat untuk mempercepat proses pengambilan keputusan politik di semua lini, kementerian, lembaga, sampai ke tingkat daerah. Oke. Yang kedua, menciptakan akuntabilitas pemerintahan. Dan yang ketiga, tujuannya untuk menciptakan birokrasi yang lebih efisien, efektif. Selama ini pengambilan keputusan politik di kementerian dengan adanya eselon 3 dan juga 4, seperti apa Pak Cahyo? Pengalaman kami justru yang paling dominan itu di eselon 3. Oke, lamanya di situ? Iya, jadi proses pengambilan kebijakan politik itu sangat-sangat panjang sekali. Maka tujuan Bapak Presiden itu satu, merampingkan birokrasi itu semata-mata untuk mempercepat pelayanan publik. Jadi ASN itu dengan sepenuh hati bisa melayani dengan inovasi-inovasi yang ada untuk mempercepat. Yang kedua, mempercepat proses perizinan. Oke. Investasi baik internasional maupun investasi di daerah. Mempercepat waktunya, mempercepat jumlah izin dan persyaratannya, itu harus dipangkas. Di dua ini ya tujuan utama. Pak Cahyo, di kementerian Anda sendiri bagaimana reaksi teman-teman
ASN eselon 3 dan 4 dengan adanya perubahan ini, Pak? Saya sebagai pembantu presiden harus melaksanakan visi misi Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden. Salah satu poin dari 4 adalah reformasi birokrasi. Oke. Sebelum saya mempersiapkan roadmap seluruh kementerian lembaga, ya harusnya kementerian saya dulu. Dalam tempo 3 minggu selesai. Tidak ada gejolak, Pak? Nggak ada gejolak. Dari jumlah yang kita pangkas tadi nggak ada masalah. Satu. Yang kedua, kami sudah mengundang seluruh sekjen dan sekretaris lembaga. Kami sampaikan, ini loh, visi misi Bapak Presiden, maunya tuh ini, coba hilangkan istilah eselon. Karena birokrasi akan yang sangat hierarkis harus kita pangkas di situ. Menurut Pak Cahyo, apakah ini nanti visible dilakukan? Oke, kementerian Anda dan targetnya adalah 1 tahun ke depan, 2020. Ini apakah untuk seluruh Indonesia dan visible dilakukan dari pusat sampai daerah, Pak? Kalau mencermati perkembangan kementerian ya, misalnya Kementerian BUMN, langsung eselon 1 ya dimulai. Dari 7 eselon 1 jadi 3. Kementerian Keuangan juga cepat selesai. Nah, melihat itu dan hasil pertemuan kami dengan seluruh sekjen sekretaris menteri, kami input balik kembali karena kondisi masing-masing kementerian berbeda. Ada yang satkernya sampai ribuan, ada yang tingkat balainya, ada yang tingkat kepala-kepala kantor yang juga harus dipertimbangkan dengan baik. Nah, untuk difungsionalkan itu ternyata secara prinsip nggak ada masalah. Difungsionalkan tidak ada masalah. Bagaimana dengan tugas atau wewenang yang selama ini melekat pada pejabat struktural dan kemudian pejabat tersebut di pejabat fungsionalkan, Pak? Sama, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Jadi tingkat kepala biro atau tingkat kabak ya, itu kalau di kementerian kami atau mungkin yang lain juga bisa jadi koordinator aja. Mempercepat proses. Jadi setiap ada perizinan, setiap melayani masyarakat, itu ada. Nah tentunya ke depan akan dibangun sistem IT ya, antara pusat dan daerah, antara daerah dengan masing-masing kementerian lembaga, antar kementerian lembaga. Jadi kalau dia punya sebuah inovasi, itu harus satu. Artinya diterapkan dari pusat ke daerah, seluruh masyarakat Indonesia, wilayah Indonesia, visible, memungkinkan. Visible. Pak Cahyo, banyak kemudian yang bertanya-tanya, jangan-jangan nanti juga timbul gejolak di kalangan eselon 3 dan juga 4. Ada rasa bahwa mereka dibuang, ada rasa bahwa mereka disingkirkan. Bagaimana menyikapi ini Kemenpan RB untuk menjawab concern ini, Pak? Kalau merasa disingkirkan tidak ya, karena mereka tetap. Penghasilan yang dia terima termasuk tunjangan kinerja pun juga sama. Gaji nggak dipotong? Nggak dipotong. Nah, ini hanya mengefektifkan. Maunya Bapak Presiden Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin itu mempercepat proses pengambilan keputusan politik. Jangan sampai pusat ada perintah, terhambat di kementerian lembaga, ada egoisme sektoral yang ada, di samping ada perda-perda, ini ingin dipangkas. Jelas kok, saya kira seluruh masyarakat akan mendukung ini untuk meningkatkan pelayanan masyarakat. Di samping itu, proses seleksinya, proses berprestasinya di kalangan ASN untuk achievement-nya itu dijamin dengan nanti baik. Saya akan tanyakan ini pertanyaan banyak sekali dari kalangan ASN. Apakah ada pengurangan jumlah pekerja, kemudian bagaimana dengan jenjang karirnya? Ini akan kita tanyakan Pak, namun kita harus jeda terlebih dahulu. Kami akan segera kembali pemirsa, tetaplah bersama kami di Prantok. Saya akan lanjutkan. Pak Cahyo, apakah artinya akan ada pengurangan pegawai? Dalam jangka panjang mungkin ya. Dalam jangka panjang. Karena problem kita adalah problem mendasar birokrasi yang ada di negara kita itu struktur yang sangat hierarkis sehingga menyebabkan pengambilan kebijakan, pengambilan keputusan itu sebuah tindakan yang paling panjang. Untuk saat ini pengurangan mungkin tidak akan terjadi artinya. Artinya dalam jangka panjang. Anda juga pernah memberikan contoh bahwa seperti petugas tol
Ya. Dulu ada petugasnya, sekarang sistem itu juga tinggal tap dan jauh ya. lebih cepat begitu. Apakah akan seperti itu nanti progresnya? Sistem online juga akan panjang. Oke. Karena kan hampir semua kementerian, hampir semua daerah kan sudah ada proses-proses inovasi yang tujuannya satu ya, sebagaimana arahan Bapak Presiden, mempercepat pelayanan masyarakat. Oke. Orang cari KTP, kenapa kalau 1 jam bisa kok harus sehari? Baik. Nah, artinya dalam jangka waktu dekat tidak akan ada pengurangan pegawai, tapi dalam jangka panjang bisa saja untuk efisiensi. Ada proses seleksi tadi. Karena birokrasi yang kapabel itu memang harus memiliki kemampuan ya. Berpikir dinamis ke depan untuk jangka panjang, dan dia harus mampu membuat inovasi. Oke. Ada kemudian mindset bahwa saya ASN, saya harus mencapai achievement dengan menjadi eselon 4, kemudian eselon 3, eselon 2, eselon 1. Dan ternyata sekarang eselon 4 dan eselon 3-nya tidak ada, Pak. Ya. Bagaimana mengubah mindset ASN itu? Dengan nanti ada konsep yang difungsionalkan, istilahnya ya. Ya misalnya seorang camat, seorang kepala desa difungsionalkan, istilahnya aja. Itu saya kira lama-lama akan sadar kok. Bahwa tidak sehingga ada like and dislike itu nggak ada. Semua ada proses yang berjenjang. Seorang kepala desa kemarin juga menang dalam konteks inovasi yang terbaik di Kemenpan RB. Seorang anggota kepolisian di Brebes, dia punya inovasi bagaimana melayani masyarakat dengan baik. Pejabat Departemen Keuangan Bea Cukai Tanjung Priok misalnya, kemudian rumah sakit Harapan Kita, kepalanya banyak inovasi supaya antreannya bisa cepat, intinya begitu kok. Jadi Bapak Presiden itu ingin investor itu dimudahkan, supaya mempercepat pertumbuhan ekonomi, mempercepat pemerataan pembangunan, dan juga investasi. Nah, makanya kuncinya porosnya di ASN. Selama ini ada gejolak tidak Pak dari ASN, baik di pusat maupun daerah? Waktu diumumkan awal, soal pertanyaan wajar. Ratusan masuk WA saya, SMS saya. Ini pelan-pelan kita akan coba jelaskan. Waktu kemarin kami mengundang sesmen, mengundang sekjen, secara prinsip semua paham. Semua menteri juga paham, karena harus melaksanakan ini visi misi presiden untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas. Gitu. Ini jumlah ASN menurut catatan BKN tahun 2018 ini mencapai 4, sekian juta, Pak. Artinya nanti ketika ada dalam jangka panjang, ada pengurangan pegawai begitu, apakah akan sudah dipikirkan penempatan mereka yang fungsinya sudah digantikan AI, atau bagaimana untuk menempatkan mereka agar mereka juga tetap diberdayakan, Pak? Contoh dari 4 juta sekian yang tadi Mas sebutkan, 1,6 juta itu adalah ASN tenaga administrasi. Yang sekarang ditugaskan, difungsikan sebagai guru, sebagai perawat, sebagai penyuluh-penyuluh. Makanya akan ada pengalihan. Iya, penerimaan CPNS tahun ini kami sudah mengeluarkan sebuah keputusan, kami sudah diskusikan dengan BKN, kami sudah sampaikan ke seluruh kementerian, lembaga, dan daerah, tidak menerima pegawai administrasi. Karena sudah cukup. Dan pegawai administrasi ini adalah nanti yang mereka akan digantikan dengan artificial intelligence ini. Betul. Di samping kalau mereka mau belajar, mau sekolah lagi, silakan. Atau mengikuti tes-tes khusus tadi. Itu aja istilahnya, Mas. Baik, saya ingin kepastian dulu sebelum jeda, Pak Cahyo. Artinya jenjang karir bagi ASN dengan dihapuskannya eselon 3, eselon 4 tidak terganggu. apa, Pak? Tidak terganggu. Benefit juga tidak terganggu. Silakan membuat inovasi-inovasi. Melayani masyarakat dengan ketulusan hati, dengan keseriusan, cepat. Karena penjabaran visi misi Bapak Presiden, bagaimana membangun tata kelola pemerintah pusat dan daerah yang harus efektif, efisien, kuncinya mempercepat reformasi birokrasi yang tujuannya untuk menciptakan otonomi daerah yang kuat, menciptakan kelembagaan yang kuat, menambah pertumbuhan ekonomi yang lebih bagus. Salah satu tantangannya adalah nanti bagaimana di daerah, Pak. Banyak investasi yang akhirnya tidak termaterialisasi, terrealisasi dikarenakan mental di daerah misalnya. Anda ketika waktu menghapus beberapa perda justru malah Anda digugat ke Mahkamah Konstitusi. Seperti apa agar nanti
dari pusat bisa melakukan reformasi birokrasi, tapi daerah juga bisa melakukan reformasi birokrasi sehingga cita-cita Presiden benar-benar bisa tercapai. Kami akan membahasnya saat lagi, tetaplah bersama kami. Pertanyaannya, apakah artificial intelligence atau dalam istilah Presiden robot bisa menggantikan kerja manusia eselon 3 dan eselon 4, Pak Cahyo? Untuk jangka panjang harus ke sana. Ya, jadi contoh pekerjaannya apa saja, Pak? Ya, pengertian misalnya sekarang ini daerah ya, yang paling bagus mempercepat reformasi birokrasi itu provinsi DIY. Dalam tempo 2 tahun, dari 3.000 sekian program provinsi dipangkas menjadi 80-an program. Nah, ini saya kira salah satu bentuk. Kemudian beberapa pengadilan, kejaksaan, Polres juga sama. Jadi sudah sistem online semua. Orang dulu masuk. Artinya yang bisa digantikan adalah hal-hal administratif, hal-hal yang berkaitan dengan misalnya memasukkan data begitu. Sama juga bisa mengurangi tatap muka, apalagi dalam proses perizinan. Jangan sampai sudah ada PTSP misalnya, satu atap, kan cukup harusnya apa yang harus bersifat izin, apa yang bersifat syarat, cukup satu lembar, bukan syarat jadi izin, bukan harus tatap muka, langsung online. Itu yang kita ingin ke depan, mempercepat proses itu. Baik, salah satu masalah yang ini bahkan juga Presiden mengakui adalah kadang-kadang tidak kompaknya antara kebijakan pusat dengan daerah. Tidak hanya soal investasi, Pak, tapi juga soal pelayanan publik. Untuk pelayanan publik terlebih dahulu, bagaimana agar kebijakan yang dilakukan di pusat bisa nanti terimplementasi di daerah, Pak? Memang perlu waktu ya. Contoh, kami pernah memangkas waktu di Kemendagri, atas arahan Presiden, ngurus KTP, ngurus SIM, masa nggak bisa sejam? Nyatanya bisa. Hanya tidak harus perlu rekomendasi surat dari RT, RW. Yang berjenjang dan banyak itu, Pak? Pangkas langsung bisa kok. Ada surat kematian, akte kelahiran, KTP, SIM. Sekarang kepolisian cepat orang ngurus SIM, ngurus STNK. Cepat sekali. Nah, ini arahnya ke sana. Jadi online-nya tadi yang ingin kita gerakkan. Nah, itu perlu inovasi. Kemudian yang kedua, kami juga akan meminta kepada semua kementerian lembaga modal meniru lah. Kalau saya punya satu kementerian ada inovasi yang paling bagus, contoh sekarang Kementerian Keuangan, cukup bagus. Ya ditiru aja lah. Baik. Jangan membuat inovasi baru, IT baru, itu sampai 7 triliun. Dan anggarannya itu tidak bisa berjalan begitu. Pertanyaan terakhir saya, Pak Menteri, waktu kita karena sudah semakin mepet, ini terkait dengan investasi. Banyak sejumlah menteri mengeluhkan hal yang sama. Saya pernah berbicara dengan salah satu menteri, sudah bawa investor asing dari luar, begitu masuk ke pusat, lolos, BKPM, begitu masuk ke daerah, mental. Karena ada kebijakan atau misalnya ditolak atau tidak diterima proposal investasinya. Bagaimana agar ini tidak terjadi dan investasinya masuk benar-benar terrealisasi? Salah satu langkah kebijakan Bapak Presiden adalah Omnibus Law ini. Memangkas 73 berbagai aturan yang menghambat investasi. Untuk investasi ada BKPM. Nah, BKPM lah diberikan leadingnya di BKPM. Jangan ada egoisme sektoral yang ada. Kalau sudah diputuskan di tingkat pusat, ya daerah harus sama. Dan otomatis perda-perda itu akan gugur dikarenakan ada Omnibus Law yang kekuatannya lebih tinggi. Jangan sampai pusat sudah menyetujui hanya karena faktor harga tanah langsung melambung, atau karena kebijakan perda di daerah mengenai RT RW yang nggak pas, terhambat. Yang rugi bukan pusat, yang rugi pertumbuhan daerah juga. Saya ingin Pak Cahyo membesarkan hati-hati ASN yang mungkin saat ini deg-degan Pak dengan adanya penghapusan eselon 3 dan 4 Pak. Ya, saya kira teman-teman ASN ini tujuannya baik. Karena tugas ASN itu adalah sebagai poros pemerintah yang menggerakkan dan mengorganisir masyarakat, melayani masyarakat dengan cepat, dengan baik. Karena Bapak Jokowi menginginkan
bahwa tata kelola pemerintah pusat dan daerah harus ada sinergi, harus ada koordinasi, harus mampu membuat inovasi-inovasi dengan cepat untuk mempercepat tadi. Menpan RB Cahyokumolo. Terima kasih Pak Cahyo atas waktunya di Prime Talk. Demikianlah perbincangan kami di Prime Talk. Pemirsa, semoga ini bisa menjawab banyak pertanyaan terkait dengan reformasi birokrasi di eselon 3 dan 4. Tetaplah bersama kami, saat lagi akan ada KPI Awards untuk Anda. Saya Rodi Asyari undur diri, sampai jumpa.